Tak berselang lama, acara pun mulai dilakukan. Melihat kedatangan Yao benar-benar membuat Qin merasa begitu terpukau. Bahkan acara palsu tersebut terlihat seperti hal yang nyata. Apalagi Yao juga memainkan sebuah alunan musik dan membuat Qin mengingat kebersamaan mereka berdua. Tak disangka ternyata sebelum ini Jingyi malah sempat mengingatkan Yao tentang hal yang akan membuat Yao merasa malu. Oleh sebab itu, Yao langsung bergegas menggagalkan rencana Jingyi. Mengetahui hal tersebut membuat Qin sangat memuji Yao. Tetapi tiba-tiba saja acara itu malah tidak berakhir baik. Karena Jun yang memberikan sebuah kabar sampai membuat Yao bergegas pergi dari sana. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur drama Cina, Gue Shu Ayem, full episode versi bioskop singkat. Drama Cina Gue Shu Ayem menceritakan tentang kisah asmara Song Yao diperankan oleh Zhang Yuxi dan Qin Hao diperankan oleh Wang Ziki. Yao adalah seorang gadis yang memanfaatkan penampilannya untuk menghukum para pria hidung belang. Sementara Qin dikenal sebagai pangeran palsu Cheng Tiang Group, dan hubungannya dengan Qin berawal dari pertemuan yang tidak disengaja. Karena sebenarnya Yao sedang menargetkan orang lain. Alhasil mereka pun memulai hubungan yang penuh dengan kebohongan. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah kebohongan-kebohongan yang ada di hubungan mereka berdua akan mulai terbongkar satu persatu? Film dimulai ketika Yao sedang menemui Pak Luyu untuk menawarkan kerjasama dengan novel ciptaannya. Namun Pak Luyu belum bersedia untuk bekerja sama dengan Yao sebab pembaca novel Yao yang masih rendah. Alhasil mau tidak mau Yao terpaksa menerima keputusan tersebut. Lalu tanpa sengaja Yao melihat Pak Liu sedang sibuk mencari novel yang sesuai dengan kriterianya. Mengetahui semua itu langsung membuat Yao merubah style dan kembali menemui mereka. Melihat perubahan Yao sempat membuat Pak Luyu merasa heran. Namun saat itu Yao malah berhasil membujuk serta meyakinkan Pak Liu sampai mereka memutuskan untuk bekerja sama. Padahal Yao masih belum membuat novel sesuai dengan keinginan Pak Liu. Akhirnya setelah Pak Liu pergi dari sana, ia berusaha meyakinkan Pak Luyu untuk memberikan novel yang terbaik pada mereka. Beruntung Pak Luyu bersedia memberikan kesempatan itu. Kemudian sesampainya di rumah, Yao malah merasa kebingungan harus bagaimana mengawali pembuatan novel tersebut. Namun kesulitan itu langsung teratasi ketika Yao yang mendapatkan ide saat memerhatikan sebuah gelas. Dan cerita tersebut membawa Yao ke sebuah klub, di mana kali ini ia terlihat sedang memiliki misi bersama rekannya. Tak hanya Yao, Qin pun ada di sana untuk melakukan misinya sendiri. Dan saat itu Yao membuat seorang laki-laki konglomerat terhipnotis dengan melihat tubuh cantik serta rayuannya. Sampai misinya berhasil untuk mengetahui harta kekayaan laki-laki tersebut sesuai dengan perintah istrinya. Tetapi tiba-tiba saja Qin membuat gelas yang dipegang target Yao pecah. Sebab ia yang salah sasaran. Akhirnya momen itu membuat target Yao tersadar dan langsung menugaskan beberapa orang untuk menangkap Yao. Beruntung rekan Yao dengan sigap membantunya melarikan diri. Namun lagi-lagi persembunyian Yao malah diketahui karena Qin yang ingin menangkap seseorang. Menyadari situasi tersebut membuat Qin mulai membantu Yao berakting untuk menyelamatkan diri. Kemudian ketika Qin berada di perjalanan, ia mendapatkan hasil yang baik. Karena akhirnya Jiang dan Ren berhasil mengambil sampel darah Xiao agar Qin bisa menjadi Cheng yang sesungguhnya. Sebab Xiao dan Cheng berasal dari ayah yang sama dan ibu yang berbeda. Di sisi lain, Yao, Shen, dan Jun pun baru saja tiba di rumah. Kali ini Yao masih merasa kesal atas apa yang Qin lakukan pada dirinya. Namun keberhasilan misi mereka langsung merubah kekesalan itu dengan kebahagiaan.
Kemudian kita dibawa ke 15 tahun yang lalu, di mana Yao yang mendapatkan sebuah keahlian dari debu meteor yang masuk ke dalam bola matanya. 从此，我获得了一种奇妙的能力。 Dan keahlian itu mulai Yao rasakan pada 4 tahun yang lalu. Di saat ia yang bertatapan selama 3 detik dengan seorang pria. Dan di mata pria tersebut, Yao langsung berubah menjadi wanita idaman pria itu. Namun keahlian tersebut malah membuat Yao merasa kesulitan. Sebab ada banyak pria yang menginginkan dirinya. Alhasil Yao harus memakai kacamata untuk menyadarkan para pria tersebut. 还有一种视线隔离。 Setelah itu, di masa sekarang, Qin mulai melakukan aksinya untuk mengambil identitas Cheng. Bahkan ayah Cheng juga terlihat mempercayai hal tersebut, karena Cheng yang berpisah dengan ayah sejak ia kecil. Alhasil ayah mengajak Qin untuk mengobrol di sebuah ruangan. Dan kali ini Qin dengan berani mengajak ayah untuk melakukan tes DNA, agar identitasnya sebagai Cheng bisa dipercayai. Lalu tes itu pun mulai dilakukan, dan hasil tes tersebut membuat ayah merasa sangat terkejut. Karena memang benar bahwa Qin adalah Cheng anaknya. Padahal semua itu tidak benar sama sekali. Tetapi Qin terus menceritakan masa lalunya untuk menambah kepercayaan ayah. Apalagi ibu Cheng memang sudah meninggal dunia. Lalu Paman Jiang pun memperlihatkan surat yang ditulis oleh ibu Cheng. Kali ini jika Qin ingin mengambil sejumlah uang serta menjadi manajer perusahaan, maka ia harus membawa stempel milik ibu Cheng yang berada di kalung. Dan kalung itu sudah diberikan pada Cheng ketika ia kecil. Mengetahui hal tersebut tidak membuat Qin merasa panik sama sekali. Namun ketika ayah Cheng menghidupkan korek api, Qin langsung merasa trauma dan mengingat kenangan buruk di masa lalunya. Di sisi lain, Yao dan rekannya kembali mendapatkan sebuah misi. Tetapi Yao terlihat enggan untuk kembali melakukan pekerjaan itu. Namun di saat mendengar bayaran dari misi tersebut yang fantastis, Yao dan Jun langsung semangat menerima pekerjaan itu. Tak disangka ternyata target mereka adalah Qin. Hal tersebut membuat Yao kembali mengingat momen bersama Qin di klub. Saat itu Qin meminta agar Jiang dan Ren segera mencarikannya sebuah kalung agar sandiwara mereka tidak dicurigai. Dan ternyata di masa kecil Qin pernah berinteraksi dengan Cheng serta ibunya, walaupun tidak dalam waktu yang lama. Bahkan Qin juga berada di lokasi ketika kebakaran terjadi sampai membuat Cheng, ibu Cheng dan ayah Qin meninggal dunia. Dan tujuannya mengambil identitas Cheng bukanlah untuk mencari kekayaan, namun untuk mengungkap bukti apakah kebakaran itu memang murni terjadi atau ada hal lain di baliknya, serta mencari tahu pemilik kancing manset khusus grup Cheng Tian yang ia pegang ketika kebakaran tersebut terjadi. Sebab hal buruk itu membuat ingatan Qin memudar. Tetapi Qin masih mengingat sebuah memori di mana ibu Cheng memarahi Cheng akibat ia yang memberikan kalung milik ibunya pada seorang anak perempuan, serta rasa trauma Qin pada tragedi kebakaran tersebut. Sementara itu, Yao sedang merawat ibunya yang sudah bertahun-tahun tidak sadarkan diri di rumah sakit. Di hari berikutnya, Qin tengah bermain olahraga panjat tebing. Tak disangka ternyata Yao juga sudah ada di sana dengan ikut memainkan olahraga itu. Tak hanya Yao, Shen dan Jun pun ikut membantu misi tersebut. Awalnya Yao membayangkan jika misi kali ini akan berjalan dengan lancar untuk mendapatkan kalung yang ada di leher Qin. Tetapi ternyata kenyataan yang terjadi ia malah gagal melakukan misi itu. Sebab tetapannya dengan Qin tidak berpengaruh apa-apa. 能放手了吗？ Di malam hari, Xiao dengan berani mengajak Qin bertemu di sebuah klub. Kali ini Xiao ingin membeli kalung milik Qin karena ia percaya bahwa Qin adalah Cheng. Namun, Qin tidak menyetujui hal itu sama sekali. Bahkan ia berhasil melawan para pengawal Xiao yang ingin menghabisinya. Pada scene berbeda, Yao dan Shen sedang dalam keadaan mabuk. Yao juga tidak percaya jika keahliannya sudah menghilang. Alhasil ia kembali mencobanya pada pria yang ada di sana. Dan saat itu Yao kembali berhasil, sampai membuatnya bisa masuk ke dalam klub tempat Qin berada. Kali ini Yao dengan berani mengajak Qin untuk saling bertatapan. Dan lagi-lagi keahliannya masih tidak bereaksi apapun pada Qin.
Alhasil situasi itu membuat Yao merasa panik, apalagi Qin yang curiga dengan sikap Yao tersebut. Keesokan harinya, Yao masih terus saja tidak habis pikir dengan keanehan yang terjadi pada dirinya dan Qin. Sampai tiba-tiba saja Shen memberikan kabar bahwa Qin sedang ingin mencari seseorang, dan hal itu langsung membuat Qin mendaftarkan dirinya. Lalu, Shen pun mulai membagikan informasi yang ia dapatkan jika Qin pernah tinggal selama beberapa hari di kampung halaman Yao. Mengetahui informasi tersebut kembali membuat Yao terlihat begitu bersemangat untuk melanjutkan misi itu. Di hari berikutnya, Qin mulai mengumpulkan orang-orang yang mendaftar untuk membantunya, dan momen tersebut baru membuat Qin mengetahui jika Yao juga mengikuti hal tersebut. Lalu, tes tertulis pun mulai dilakukan. Tadi sangka Yao berhasil menjadi kandidat yang paling sesuai dengan kriteria Qin dan rekannya. Namun Qin malah mencoret nama Yao begitu saja. Mengetahui bahwa dirinya tidak terpilih membuat Yao langsung protes. Bahkan ia dengan berani mengomeli tindakan Qin. Yao juga mengakui bahwa dirinya lah teman masa kecil yang dicari oleh Qin. Saat itu Yao melihat beberapa preman yang ia pikir adalah orang suruhan Shen untuk melancarkan misi mereka. Alhasil Yao langsung ingin berakting selayaknya gadis yang sedang disakiti agar Qin menolong dirinya. Namun tak disangka ternyata semua preman itu adalah orang suruhan Chan yang pernah menjadi targetnya. Dan kali ini ia ingin memberikan pelajaran pada Yao. Beruntung Qin benar-benar ada di sana tepat waktu untuk menyelamatkan Yao. Bahkan Qin sampai terluka karena hal tersebut. Alhasil Yao bergegas untuk membantu mengobati luka itu. Tak hanya Yao, Qin juga melakukan hal yang sama ketika menyadari luka di leher Yao. Dan momen tersebut membuat Qin sedikit melihat kalung di leher Yao yang mirip dengan kalung yang sedang ia cari. Akhirnya situasi itu sama-sama mereka manfaatkan untuk memperbaiki hubungan mereka berdua, agar Yao bisa menyelesaikan misinya, sementara Qin bisa mendapatkan kalung yang ia butuhkan. Kemudian ketika pulang ke rumah, Yao langsung mengomeli Shen. Namun Yao memberikan kabar baik jika ia berhasil menaklukkan Qin. Hanya saja mereka membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk menyelesaikan misi tersebut, agar Yao bisa mendapatkan kepercayaan Qin terlebih dahulu. Sementara itu, Qin juga mulai benar-benar merasa yakin jika Yao adalah teman masa kecil Cheng. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Qin menjemput Yao dan mengajaknya untuk pergi bersama. Padahal Yao terlihat keberatan dengan ajakan itu. Lalu Qin pun membawa Yao untuk membeli pakaian, dan ia sengaja memilihkan pakaian yang sedikit terbuka agar bisa melihat kalung tersebut dengan jelas. Tak disangka ternyata Yao malah memakai manset yang tetap menutupi tubuhnya. Lalu mereka pun makan bersama di sebuah restoran. Kali ini aksi Jiang yang ingin membuat Yao menjadi mabuk dengan meminum alkohol berhasil digagalkan oleh Shen. Kemudian Yao dan Qin melakukan dansa bersama. Momen itu pun membuat Qin melihat kalung yang dipakai oleh Yao. Setelah itu tiba-tiba saja Shilin ada di sana untuk memberikan kejutan pada Yao. Karena tatapan mata mereka membuat Shilin langsung menyukai Yao. Tak berhenti di sana, trauma Qin juga kembali kambuh sebab melihat kobaran api dari kejauhan yang dibawa oleh Shilin. Alhasil ia bergegas pergi untuk menenangkan diri. Di hari berikutnya, Yao mengajak Qin untuk berenang bersama. Namun ia merasa heran melihat Qin yang berpakaian tertutup. Padahal Yao ingin melihat kalung yang dipakai oleh Qin, sebab itu adalah misinya. Sementara Qin juga malah mendapati Yao yang tidak memakai kalung di lehernya. Lalu Yao dengan berani masuk ke kolam renang tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Alhasil ia langsung merasa kram. Beruntung Qin menolongnya di waktu yang tepat. Qin juga segera membawa Yao ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya yang terlihat tidak baik-baik saja. Bahkan Qin juga terus saja menemani Yao sampai ia selesai mendapatkan perawatan. Setelah itu, Qin pun mengantarkan Yao pulang ke rumah. Padahal sebenarnya niatan tersebut membuat Yao merasa sangat panik. Karena jangan sampai
Qin melihat hal yang mencurigakan di rumah itu. Beruntung sesampainya di rumah, Qin tidak merasa curiga sama sekali. Walaupun Jun yang harus mengorbankan dirinya untuk bersembunyi agar Qin tidak mengetahui keberadaannya. Namun Jiang dan Ren malah melihat keberadaan Jun di sana. Alhasil Ren langsung mulai beraksi untuk membuat Jun tidak mengganggu tujuan Qin yang ingin menyelidiki keberadaan kalung yang ia butuhkan. Sementara itu, Yao sudah merasa tidak nyaman sama sekali, sebab ia yang menginginkan Qin segera pergi dari sana. Tetapi lagi-lagi, Shen malah sedang menuju ke rumah Yao. Menyadari hal tersebut langsung membuat Jiang berusaha menghentikan Shen dengan triknya. Di hari berikutnya, Qin dan Yao kembali pergi bersama. Kali ini mereka akan menghabiskan waktu di kampung halaman Yao. Dan sesampainya di sana, Yao terlihat begitu bahagia. Tetapi lagi-lagi, Silin malah ada di sana. Sebab ia sengaja ingin mengikuti kemanapun Yao pergi. Beruntung, Yao dan Qin berhasil membohongi Silin sampai membuatnya pergi dari sana. Lalu Yao pun mengajak Qin ke tempat favoritnya di masa kecil. Saat itu mereka sama-sama menikmati pemandangan yang indah. Bahkan Qin mulai memberikan perhatiannya pada Yao. Kemudian di malam hari, Yao sempat mengajak Qin ke rumahnya karena ia yang ingin mengambil sesuatu. Tak disangka kali ini ketika Yao melihat sebuah boneka, Yao langsung kembali mengingat kejadian buruk di masa lalu, di mana ia mendapatkan kabar tentang kecelakaan yang menimpa ibunya. Situasi itu pun sempat membuat Yao berbagi cerita dengan Qin, sampai membuatnya tertidur di sofa. Qin juga memutuskan untuk kembali pulang di esok hari. Saat itu tibalah waktu untuk pelantikan manajer baru perusahaan. Namun Qin masih belum ada di sana. Beruntung ketika ayah Cheng dan yang lainnya ingin beranjak pergi, Qin langsung hadir di ruangan tersebut dan menghentikan mereka semua. Bahkan Qin berhasil membawa kalung stempel milik Cheng. Ternyata ketika Yao sedang tertidur, Qin mengambil kalung itu di sebuah boneka. Alhasil pelantikan manajer pun mulai dilakukan. Di sisi lain, Yao terkejut mendengar kabar dari Shen bahwa misi mereka telah gagal. Sebab Qin sudah berhasil menjabat posisi manajer perusahaan dengan membawa kalung stempel milik Cheng. Melihat kalung tersebut langsung membuat Yao mengingat jika kalung itu adalah kalung miliknya dari pemberian Cheng. Memikirkan semua itu mulai membuat Yao bertanya-tanya apakah sebenarnya Qin adalah Cheng yang telah dikabarkan meninggal dunia beberapa tahun silam. Namun, kebersamaan mereka di pulau tersebut membuat Yao sadar jika Qin bukanlah Cheng. Lalu, di saat acara pelantikan Qin masih dimulai, tiba-tiba saja Yao ada di sana. Dan ia dengan berani mengatakan bahwa Qin adalah seorang penipu. Tetapi momen itu secara tiba-tiba membuat Qin terpesona dengan mata Yao dan menjadikannya tanpa sadar mencium Yao di hadapan semua orang. Qin juga membawa Yao pergi dari sana ketika ia kembali sadarkan diri. Namun, lagi-lagi tatapan mereka masih terus membuat Qin kesulitan untuk mengontrol dirinya. Mengetahui keahliannya kembali berfungsi membuat Yao memanfaatkan hal itu untuk membuat Qin mengatakan siapa ia sebenarnya. Tetapi, Qin berhasil melawan dirinya sendiri untuk tetap mengakui jika ia adalah Cheng. Dan Qin telah berhasil mengambil alih perusahaan. Qin pun tidak memperdulikan Yao yang mengetahui bahwa ia bukanlah Cheng. Kemudian saat Qin berada di perjalanan, ia masih tidak habis pikir dengan penglihatannya yang merasa bahwa Yao sangatlah menggemaskan. Sementara itu ketika Yao baru saja pulang ke rumah, ia dibuat terharu mendengar kedua sahabatnya yang ikut memikirkan biaya rumah sakit ibu Yao. Tetapi saat menghampiri mereka, Yao tidak memperlihatkan kesedihan itu sama sekali. Dan ia juga berpura-pura tidak mengetahui hal tersebut. Lalu, Shen pun mulai memberikan informasi akurat jika identitas asli Cheng palsu itu adalah Qin yang selama ini tinggal di luar negeri. Pada scene yang berbeda, Qin baru saja tiba di rumah dengan suasana hati yang begitu lesu. Tetapi, ketika Jiang memperlihatkan foto Yao pada Qin masih tidak bisa memalingkan wajahnya sama sekali. Dan hal itu benar-benar membuatnya merasa heran.
Di sisi lain, Paman Jiang mulai mengajak Yao untuk bertemu. Ternyata yang memberikan tugas pada tim Yao adalah Pak Jing. Dan kegagalan mereka kali ini membuat Yao bersedia memberikan biaya kompensasi padanya. Namun Pak Jing malah tidak menginginkan biaya tersebut, sebab ia yang kembali mengajak Yao untuk bekerja sama dengan meminta agar Yao terus berada di sisi Qin dan melaporkan setiap gerak-gerik Qin pada dirinya. Mendengar tawaran itu, masih belum bisa membuat Yao memberikan jawaban apapun. Di malam hari, tiba-tiba saja Jiang pergi menemui Yao. Kali ini, ia memberikan Yao selembar cek sesuai dengan perintah Qin. Karena Qin yang menginginkan mereka berdua untuk melanjutkan kehidupan masing-masing tanpa berhubungan kembali. Menyadari Qin yang berada di mobil membuat Yao bergegas menemuinya sembari membawa cek tersebut. Melihat kedatangan Yao membuat Qin merasa terkejut. Apalagi Yao yang menolak cek tersebut. Bahkan Yao sengaja memanfaatkan keahlian matanya untuk membuat Qin tidak bisa berkutik. Bahkan Yao juga mengajak Qin untuk berpacaran. 你愿不愿意和我在一起？ Dan kali ini Qin benar-benar terlihat kesulitan untuk menahan diri dari tatapan mata Yao. Sampai akhirnya Yao langsung menganggap bahwa mereka berdua sudah menjadi sepasang kekasih. Kemudian setibanya di rumah, Qin masih saja tidak menyangka dengan apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan Jiang malah merasa kesal sebab ia yang sempat melihat kebersamaan Qin dan Yao di dalam mobil. Alhasil Qin segera meminta Jiang untuk menghancurkan semua foto-foto Yao. Namun Qin malah terlihat tidak rela menyaksikan Jiang melakukan hal itu. Sampai akhirnya Qin kembali mengambil robekan kertas foto tersebut. Keesokan harinya, Qin mulai menyadari jika tujuan Yao mendekati dirinya adalah sebab perintah orang lain, dan orang itu pasti berasal dari perusahaan. Lalu, Qin dan anggota direksi yang lain mulai melakukan rapat, tetapi usulan Qin untuk menjadi direksi inti malah belum disetujui oleh mereka semua. Hal itu benar-benar membuat Qin merasa kesal, namun ia tetap tidak menyerah sama sekali. Karena Qin benar-benar ingin mengetahui siapa pemilik kancing yang ia temukan di lokasi kejadian tragedi kebakaran beberapa waktu silam. Di sisi lain, Yao sedang mengirimkan pesan pada Qin. Melihat hal tersebut langsung membuat Shen memberikan saran agar Yao melakukan hal yang lebih dari itu, yaitu dengan mengirimkan beberapa stiker wajahnya dengan begitu menggemaskan. Tadi sangka hal tersebut benar-benar membuat Qin merasa sangat terpukau. Bahkan ia sampai kebingungan ingin memberikan balasan apa pada Yao. Akhirnya, Qin meminta bantuan Jiang untuk menolak ajakan Yao. Tetapi Jiang malah menghapus kontak Yao begitu saja. Sementara itu, Yao yang mendapati dirinya tidak bisa mengirimkan pesan pada Qin langsung merasa sangat emosi. Bahkan Yao juga dengan berani menemui Qin di rumahnya untuk melampiaskan kekesalannya tersebut. Melihat keberanian Yao membuat Qin dan rekannya tidak menyangka sama sekali. Alhasil, situasi itu membuat Jiang dan Ren memutuskan untuk pergi dari sana. Yao juga masih terus saja mengomeli Qin, namun Qin tidak memberikan perlawanan sama sekali. Sebab tatapan mata Yao masih membuatnya luluh. Qin juga memilih untuk meminta maaf pada Yao, serta meminta kembali kontak WeChat Yao. Kemudian mereka pun pergi bersama ke planetarium sesuai dengan ajakan Yao. Kali ini Yao benar-benar sangat berani melakukan hal selayaknya pasangan pada umumnya. Mereka juga terus saja melanjutkan kencan itu. Sampai tiba waktunya, Yao mendapatkan kesempatan untuk memegang ponsel Qin dan memasukkan Qin ke dalam grup pasangan. Bahkan tanpa disadari, kebersamaan itu malah memperlihatkan kebahagiaan di wajah mereka berdua. Sampai ketika Qin dan Yao beristirahat, Yao melihat luka bakar yang ada di tangan Qin. Hal tersebut membuat Yao mulai mempercayai informasi tentang Qin yang pernah mengalami tragedi kebakaran. Namun, ia masih mempertanyakan pada dirinya sendiri perihal kebenaran amnesia Qin. Lalu, tiba-tiba saja Yao mendapatkan ide untuk menutup luka bakar itu dengan sebuah stiker agar Qin tidak merasa sedih sebab mengingat kejadian di masa lalu. Sikap Yao tersebut berhasil membuat Qin merasa sangat tersentuh. Bahkan mereka juga sampai ingin berciuman. Namun hal itu tidak jadi dilakukan sebab mereka yang berusaha menyadarkan diri masing-masing.
Kemudian Qin dan Yao memutuskan untuk menyaksikan keindahan bintang bersama. Dan lagi-lagi momen tersebut membuat Yao memanfaatkan situasi untuk meminjam ponsel Qin agar ia bisa menyelesaikan pendaftaran akun kekasih mesra dengan dirinya. Setelah itu ketika Qin sudah pulang ke rumah, Ren langsung bisa mengetahui apa yang Yao lakukan pada ponsel Qin. Hal tersebut pun membuat Qin terpaksa memakai ponsel lain. Dan Qin tetap membiarkan Yao untuk mengetahui apa yang sedang ia lakukan lewat aplikasi itu. Keesokan harinya, Yao pergi menemui Qin di perusahaan untuk memberikan bekal yang telah ia siapkan. Walaupun rasa masakan itu tidak enak sama sekali, namun Qin tetap berusaha menghabiskannya. Lalu ketika Qin keluar untuk meminum obat pencernaan, Yao mulai memberanikan diri mengecek berkas Qin. Dan semua yang Yao lakukan bisa dilihat jelas oleh Qin serta Jiang. Saat itu Yao terlihat panik sebab mendapati tiket penerbangan Qin ke luar negeri yang membuatnya berpikir jika Qin akan melarikan diri. Padahal semua itu hanyalah cara untuk menjebak Yao. Di malam hari tiba-tiba saja Yao kembali mengajak Qin bertemu. Kali ini secara tidak langsung Yao ingin memastikan Qin yang akan pergi di esok hari. Dan ternyata hal tersebut memanglah benar. Namun Qin berjanji akan kembali lagi. Tetapi mendengar semua itu malah membuat wajah Yao termenung. Ia juga langsung memutuskan untuk pergi dari sana. Bahkan sesampainya di rumah, Yao terus saja merasa tidak semangat sama sekali. Sampai membuat kedua temannya merasa heran. Di hari berikutnya, Qin, Jiang, dan Ren terus melanjutkan rencana mereka. Mengetahui kepergian Qin serta pemindahan aset yang ia lakukan membuat ayah Cheng merasa tidak terima. Dan ia bergegas pergi menyusul Qin ke bandara. Sementara itu, Yao juga melakukan hal yang sama karena ia tidak ingin ada penyesalan sebab sudah salah paham pada Qin. Kemudian sesampainya ayah Cheng dan yang lainnya di bandara, ia malah mendapati Qin yang sedang bersama rekan kerjanya. Alhasil kecurigaan ayah Cheng langsung sirna begitu saja. Lalu Yao juga tanpa sengaja melihat kebersamaan mereka. Mengetahui keberadaan Yao membuat Qin bergegas menghampirinya. Namun Qin malah berpikir jika Yao lah yang membocorkan perihal keberangkatannya tersebut pada pihak ayah Cheng. Dan hal itu membuat Qin merasa kecewa. Tetapi Yao masih saja penasaran manakah sebenarnya sisi dari Qin yang asli. Rasa penasaran tersebut langsung membuat Qin mengungkapkan kenyataan bahwa semua hal yang ia tunjukkan pada Yao adalah kepalsuan, termasuk kencan mereka berdua. Apalagi Qin juga mengetahui jika Yao melakukan akting yang sama dengan dirinya. Mendengar semua itu membuat Yao mengingat kembali kebersamaan mereka. Ia juga tidak menyangka sama sekali dengan sikap Qin, padahal Yao sudah mulai ingin mempercayainya. Keesokan harinya, ayah Cheng mengajak Qin untuk bertemu dengan Paman Liang. Tak hanya Paman Liang, Jingyi putrinya juga ada di sana bersama mereka. Kali ini Qin hampir saja tidak bisa mengatasi situasi itu, sebab Cheng yang ahli dalam bermain piano, dan Jingyi adalah teman masa kecilnya. Beruntung kebersamaan Qin dengan Yao membuatnya mengetahui lagu kesukaan Cheng. Saat itu tiba-tiba saja Qin dibuat terkejut dengan keputusan ayah Cheng yang ingin menjodohkannya dengan Jingyi. Alhasil Qin terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa ia telah mendaftarkan pernikahannya dengan Yao. Sebab Jingyi bisa menjadi ancaman untuknya. Karena ia yang terlalu banyak mengetahui tentang masa kecil Cheng. Kemudian Qin pun pergi menemui Yao dan langsung memaksa Yao untuk pergi bersamanya. Selama di perjalanan, Yao terus saja berusaha membujuk Qin untuk melepaskannya. Namun Qin malah membuat Yao panik dengan kecepatan mobil yang ia kemudikan. Sampai ketika mereka berada di suatu tempat, Qin langsung meminta Yao untuk memilih masuk ke kantor kepolisian atau ke kantor biro sipil. Alhasil mau tidak mau Yao terpaksa memilih untuk masuk ke kantor biro sipil mengurus pernikahan mereka berdua. Walaupun merasa kesal akan hal itu, namun akta nikah mereka tetap berhasil diselesaikan. Lalu di malam harinya, Qin terus saja memandangi buku nikahannya dengan Yao. Hal yang sama juga dilakukan Yao dan membuatnya merasa sangat kesal.
Alhasil di keesokan harinya, Yao langsung mengajak Jun dan Chen untuk berdiskusi agar ia bisa terbebas dari kendali Qin. Namun ide Yao kali ini hanyalah untuk mengajak Qin bertemu serta mendiskusikan pengembalian kontrak yang berada di tangan Qin. Sementara itu, Jiang yang membaca pesan Yao langsung membantu Qin untuk bersiap. Di sisi lain, Yao dan rekannya sudah berada di suatu tempat. Bahkan mereka terlihat telah merencanakan sesuatu yang kurang baik pada Qin. Lalu sesampainya Qin dan yang lainnya di lokasi itu, tim Yao malah langsung menangkap Jiang. Sebab Jiang yang berpakaian begitu formal. Menyadari kesalahan tersebut membuat mereka semua merasa sangat terkejut. Apalagi Qin dan Ren yang datang tanpa rasa takut sama sekali. Alhasil terjadilah sedikit hal tak terduga yang membuat kontrak tim Yao terbelah menjadi beberapa bagian akibat ulah Shen. Bahkan Jiang juga malah menjadi korban dari situasi itu. Lalu kepergian mereka yang membawa Jiang ke rumah sakit membuat Qin dan Yao memiliki waktu berdua. Kali ini, Yao dengan berani ingin memberikan sedikit gertakan pada Qin. Namun hal itu tidak berguna sama sekali, sebab ternyata kontrak asli yang Yao inginkan masih berada di tangan Qin. Alhasil hal tersebut tidak bisa membuat Yao melakukan hal apapun lagi. Tetapi Yao masih saja menjahili Qin, sampai membuatnya terkena karma dengan jatuh dari sepeda itu. Awalnya Qin ingin pergi meninggalkan Yao begitu saja. Namun tatapan mata Yao kembali berhasil menghipnotis Qin dan membuat Qin langsung bersikap baik pada Yao. Saat itu Qin mulai mencari cara untuk mengatasi perasaannya pada Yao. Tak berselang lama, Yao pun malah ada di sana. Kali ini Qin kembali kesulitan untuk mengendalikan dirinya karena tatapan mata Yao. Apalagi Yao terus saja berusaha menggodanya serta memanfaatkan situasi itu untuk membuat Qin mengembalikan kontrak miliknya. Alhasil Qin memutuskan untuk tidak lagi menahan gejolak perasaan tersebut. Dan sikapnya itu malah membuat Yao merasa ketakutan. Di malam hari, tiba-tiba saja Qin kembali menemui Yao. Dan ia langsung membawa Yao masuk ke kamar untuk memintanya berganti pakaian. Sebab mereka akan menghadiri acara makan malam keluarga Cheng. Akhirnya, mau tidak mau Yao terpaksa menerima ajakan itu. Walaupun ia tetap merasa kesal dengan sikap Qin. Kemudian setibanya mereka di rumah ayah Cheng, mereka langsung mulai makan bersama dengan anggota keluarga yang lain. Namun kali ini Yao malah dengan sengaja ingin memperlihatkan jika Qin bukanlah Cheng dan membuat Qin memakan makanan yang tidak disukai Cheng. Beruntung Qin tidak melakukan hal tersebut. Tak berselang lama Paman Jing pun ada di sana. Saat itu ia sedikit terkejut mendengar kabar bahwa Qin dan Yao sudah menikah. Lalu ayah Cheng mengajak Qin untuk mengobrol berdua. Ternyata ayah sudah mengetahui jika Qin dan Yao tidak tinggal di suatu rumah yang sama. Alhasil ayah langsung meminta agar mereka tinggal bersama. Namun Qin malah tidak menyukai ayah Cheng yang ikut campur dalam urusan pribadinya. Sementara itu Yao malah harus menghadapi Paman Jing serta Jing Yi yang terlihat tidak menyukainya. Beruntung Yao bisa menghadapi mereka berdua. Bahkan kedatangan Qin di sana langsung membuatnya pergi membawa Yao. Kemudian selama di perjalanan Qin terus saja mengomeli Yao. Bahkan ia juga mengajak Yao untuk tinggal bersama. Mendengar ajakan itu sempat membuat Yao merasa terkejut. Ia juga tidak menyetujui hal tersebut sama sekali. Sampai akhirnya Yao memaksa untuk turun dari mobil itu. Tak disangka hal yang terjadi di antara mereka berdua malah diketahui oleh Jing Yi dan membuat Jing Yi mulai merasa curiga dengan hubungan mereka berdua. Setelah itu tiba-tiba saja Si Lin ada di sana untuk menemui Yao. Namun kedatangannya membuat Yao tidak ingin menatap Si Lin sama sekali. Beruntung Yao bisa terbebas dari laki-laki itu dan memilih pergi menaiki bus. Tetapi ponsel Yao malah tertinggal di sana dan membuat Qin terpaksa harus menghadapi Si Lin untuk mengambil ponsel tersebut.
Di sisi lain, ketika Yao sedang melampiaskan emosinya, Qin malah ada di sana untuk bertemu dengan dirinya. Kali ini Qin sangat berani mengganti namanya di ponsel Yao dengan panggilan suamiku. Bahkan mereka terus saja berebut ponsel sampai membuat mereka berdua berada di posisi yang begitu dekat. Tetapi situasi romantis itu tidak membuat mereka melakukan apapun karena Yao yang merasa kesal dengan ajakan Qin untuk tinggal bersamanya. 你还给我！哎，你还给我！不如早点搬来和我住。你给我闭嘴！ Saat itu, Qin mendapati Jingyi yang sudah ada di rumahnya. Kali ini Jingyi ingin memberikan kue buatannya pada Qin. Namun gerak-gerik Jingyi bisa membuat Qin sadar bahwa sebenarnya ia hanya sedang ingin mengecek keberadaan Yao di sana. Alhasil, Ren bergegas menemui Yao untuk memaksa Yao ikut bersamanya. Dan ketika Jingyi benar-benar ingin mengecek keberadaan Yao di kamar, ia malah mendapati Yao yang baru saja selesai membersihkan diri. Hal itu pun sempat membuat Jingyi terkejut. Apalagi Yao dan Qin yang baru saja bersikap romantis. Alhasil Jingyi pun memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu setelah keadaan aman, Yao langsung mengomeli Qin atas tindakan yang ia lakukan. Apalagi Ren yang dengan berani membasahi kepalanya. Namun situasi itu berhasil membuat Yao bersedia untuk tinggal bersama Qin. Dan Qin yang melihat keadaan Yao sempat membuatnya merasa bersalah. Apalagi Qin langsung membantu mengeringkan rambut Yao. Di malam hari, Qin dan Yao sama-sama terlihat begitu gelisah. Kali ini, Qin terus saja ingin menyiapkan sesuatu karena Yao yang akan tinggal bersamanya. Sementara Yao malah kebingungan ingin mengubah nama Qin di kontraknya dengan panggilan apa. Lalu akhirnya, Qin pun memutuskan untuk memesan beberapa barang-barang dan mulai menatanya di kamar Yao. Keesokan harinya, Qin bergegas menjemput Yao. Bahkan ia juga mengajak Yao untuk berbelanja di mall. Padahal Yao tidak memerlukan barang sebanyak itu. Lalu Yao malah dengan tega meminta Qin untuk mencapit boneka. Dan dengan tatapan maut, Yao terpaksa membuat Qin tidak bisa menolak permintaan itu. Saat itu Yao benar-benar sengaja ingin menjahili Qin. Sampai akhirnya Qin ikut menarik Yao masuk ke dalam kolam boneka tersebut. Bahkan mereka hampir saja melakukan hal romantis bersama. Kemudian sesampainya di rumah, Qin malah kembali mengingat hal romantis itu. Sementara Yao dibuat terpukau dengan kamar yang disiapkan untuk dirinya. Lalu di malam hari, Yao memberanikan diri untuk mulai mencari kontraknya. Namun tindakan itu malah dipergoki oleh Qin. Dan kali ini Yao merasa sedikit gugup sebab melihat Qin yang baru selesai membersihkan diri. Yao juga terus saja mengomeli sebab Qin yang terlalu kepo dengan apa yang ia lakukan. Apalagi Yao yang gagal mencari keberadaan kontrak tersebut di setiap sudut ruangan rumah Qin. Alhasil Yao memikirkan ruangan bawah tanah yang bisa saja menjadi tempat Qin menyiapkan kontrak tersebut. Setelah itu Yao pun mulai memberanikan diri untuk masuk ke ruang bawah tanah secara diam-diam. Tetapi tak disangka hal tersebut malah diketahui oleh Qin yang juga ada di sana. Padahal Yao sudah berhasil membuka pintu itu. Alhasil hal tersebut membuat Qin mengakui kecerdikan Yao. Sementara Yao benar-benar merasa sangat kesal. Keesokan harinya tiba-tiba Yao bersikap begitu baik pada Qin dengan menyiapkannya untuk pergi berbelanja. Dan ketika Qin baru saja meninggalkan rumah, kedua teman Yao langsung masuk untuk menjalankan misi mereka. Kali ini mereka sedang berusaha untuk membuka pintu rahasia ruang bawah tanah itu. Namun tindakan tersebut malah diketahui oleh Qin yang sudah memasang peringatan di ponselnya. Beruntung kepulangan Qin membuatnya tidak mendapati kedua teman Yao ada di sana. Yao juga berusaha bersikap biasa saja agar Qin tidak merasa curiga. Tetapi tiba-tiba saja Qin malah melihat asap yang keluar dari ruang bawah tanah. Ternyata karpet yang ada di sana telah terbakar. Beruntung Qin berhasil memusnahkan api itu, walaupun ia harus melawan rasa traumanya. Bahkan hal tersebut masih membuat Qin mengingat kenangan buruk di masa lalunya, sampai menjadikan Qin tergeletak di lantai tidak berdaya. Melihat hal itu langsung membuat Yao merasa sangat panik.
ia juga segera membantu Qin untuk mengkonsumsi obat. Dan momen tersebut membuat Yao melihat banyaknya foto dan berkas yang tertempel di dinding. Lalu Yao pun bergegas membawa Qin untuk beristirahat. Ia juga kembali bertanya-tanya apa tujuan Qin masuk ke keluarga Cheng. Dan ketika Yao ingin meninggalkan Qin malah menahannya. Alhasil Yao terus berada di sana untuk menemani Qin. Sampai di malam hari, akhirnya Qin pun mulai tersadar. Dan ia mendapati Yao yang sudah tertidur pulas. Oleh sebab itu, Qin berniat ingin membawa Yao kembali ke kamar. Namun Yao malah terbangun karena hal tersebut. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mengobrol bersama. Kali ini akhirnya Yao baru mengetahui jika Qin juga berada di lokasi tragedi kebakaran yang menimpa Cheng. Dan kejadian itulah yang membuat Qin trauma. Mengetahui hal tersebut membuat Yao ikut merasa prihatin. Ia juga sempat mempertanyakan apa tujuan Qin yang sebenarnya. Namun saat itu Qin masih belum bisa memberitahukan hal tersebut pada Yao. Beruntung Yao tidak mempermasalahkan hal itu, sebab ia yang sudah mempercayai Qin. Di hari berikutnya, Qin telah menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Yao. Bahkan Qin juga memberikan kontrak yang Yao inginkan. Tetapi sebagai imbalannya, Yao harus menandatangani perjanjian yang telah Qin siapkan tentang pernikahan mereka. Alhasil mau tidak mau, Yao pun terpaksa menyetujui hal tersebut. Saat itu Yao memberitahukan kabar baik dan kabar buruk yang ia miliki pada Shen. Sampai membuatnya terpaksa menolak misi yang memiliki bayaran fantastis. Dan penolakan tersebut benar-benar membuat Shen tidak habis pikir. Namun Yao ingin bersikap profesional untuk tetap menjalankan perjanjiannya bersama Qin. Kemudian Yao kembali mendapatkan tugas dari Qin. Kali ini Yao diminta untuk membantu menyambut rekan bisnis Qin. Tak disangka Yao benar-benar menyiapkan semua penyambutan itu dengan baik dan memperlihatkan ciri khas mereka. Namun Qin malah tidak merasa nyaman dengan hal tersebut. Padahal rekan bisnisnya terlihat bahagia dengan semua pertunjukan itu. Akhirnya karena sudah tidak tahan lagi, Qin bergegas membicarakan hal tersebut pada Yao. Bahkan Qin malah berpikir jika Yao ingin mempermalukannya. Pemikiran itu pun membuat Yao merasa sangat kesal. Padahal ia memang hanya berniat ingin melakukan yang terbaik. Alhasil Yao memutuskan untuk memberitahukan bahwa semua itu adalah rencananya pada rekan bisnis Qin. Tetapi tanpa sengaja topi yang Qin pakai malah terjatuh. Dan momen tersebut membuat Joseph menatap mata Qin. Akhirnya hal itu terus menjadikan Joseph tidak berhenti memandangi Yao. Bahkan ia juga dengan berani meminta Qin untuk membiarkan dirinya dan Yao mengobrol berdua agar rencana kerjasama mereka berjalan lancar. Mendengar hal tersebut langsung membuat Qin membatalkan kerjasama mereka begitu saja. Ia pun juga bergegas mengajak Yao untuk pulang bersama. Sesampainya di rumah, mereka masih terus saja saling berdebat. Namun pandangan rendah Qin pada Yao membuat Yao merasa sangat kecewa. Karena ia bukanlah wanita murahan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi Yao memang hanya berniat ingin membantu Qin. Memahami semua itu langsung membuat Qin merasa bersalah. Kemudian sebelum beristirahat, Yao dibuat bahagia dengan makanan yang telah disiapkan oleh Qin. Dan ketika Yao ingin membagi makanan itu pada Qin, ia malah mendengar pembicaraan Qin bersama dua rekannya bahwa sebenarnya proyek Joseph memiliki jumlah yang sangat besar. Namun Qin rela melepas proyek itu demi Yao. Alhasil di keesokan harinya ketika Qin pergi bekerja, Yao langsung bergegas menemui kedua temannya untuk merencanakan sebuah misi. Bahkan di malam harinya, Yao masih sibuk mengumpulkan informasi tentang Joseph. Dan di hari berikutnya, Yao, Shen dan Jun mulai melaksanakan misi mereka. Namun tak disangka ternyata Qin juga berada di hotel yang sama untuk bertemu dengan klien. Kali ini, Yao bersedia menemui Joseph di kamarnya. Bahkan ia dengan berani mengancam Joseph tentang perselingkuhan yang dilakukannya. Hal itu pun membuat Yao ingin memanfaatkan situasi untuk mengajak Joseph bekerja sama. Dengan ia yang melanjutkan bisnis bersama Qin. Sementara Yao akan merahasiakan perselingkuhan tersebut dari istrinya. Tetapi tak disangka, ancaman itu malah membuat Joseph tidak takut sama sekali. Sebab istrinya juga melakukan hal yang sama dengan dirinya. Alhasil Joseph dengan berani ingin melecehkan Yao.
Beruntung Yao bisa melarikan diri walaupun dengan sedikit ekstrim. Melihat apa yang dilakukan Yao membuat Qin dan teman-temannya merasa sangat panik. Alhasil saat Qin dan Yao bertemu, Qin langsung memeluk Yao sampai membuat teman-temannya merasa heran. Setelah itu, ketika Qin dan Yao pulang ke rumah, mereka malah kembali berdebat karena Qin yang mengkhawatirkan keselamatan Yao. Walaupun sebenarnya Yao hanya berniat ingin membantu Qin. Alhasil perdebatan itu pun membuat Yao pergi dari sana. Namun karena memikirkan ganti rugi yang harus Yao berikan jika ia membatalkan kontrak mereka, membuat Yao memutuskan untuk kembali bersama Qin. Dan kali ini Yao dengan begitu berani menggoda Qin. Beruntung Qin bisa menahan godaan tersebut. Bahkan Yao juga mulai membuat batasan untuk mereka berdua di rumah itu. Dan tanpa disadari, perbatasan tersebut malah menyusahkan mereka berdua. Dengan Yao yang tidak bisa menikmati makanan, serta Qin yang tidak bisa tidur di kamar. Tetapi kejahilan Yao langsung berakhir sebab Qin yang mulai berani beraksi untuk menggodanya. Kemudian situasi itu membuat Yao kembali pulang untuk berkumpul dengan teman-temannya. Bahkan mereka juga menerima sebuah misi yang bernilai fantastis. Dan di keesokan harinya, Yao sudah akan memulai misi tersebut. Namun ternyata si Lin lah yang menugaskan mereka. Mengetahui hal itu langsung membuat Yao ingin membatalkan misi tersebut. Tetapi ketika Yao ingin pergi meninggalkan si Lin, ia hampir saja ditabrak oleh sebuah motor. Dan momen itu membuat si Lin segera menolongnya. Namun situasi tersebut malah diabadikan oleh Jing Yi dan langsung membuat heboh sosial media. Mengetahui hal itu menjadikan Qin bergegas untuk menemui Yao dan memeluknya di hadapan semua orang. Tak hanya sekedar memeluk, namun Qin dengan tegas memberitahukan bahwa Yao adalah istrinya. Bahkan mereka akan mengadakan resepsi pernikahan dalam waktu dekat. Mendengar semua itu benar-benar membuat Yao merasa sangat terkejut. Kemudian, ketika mereka pulang ke rumah, Yao terlihat begitu merasa bersalah. Apalagi Qin yang terus saja mengomelinya. Padahal Yao bersedia untuk melakukan resepsi itu. Mendengar hal tersebut, langsung membuat Qin sedikit luluh. Bahkan, Qin mulai ingin menyiapkan acara resepsi itu. Di hari berikutnya, Qin dan Yao berada di sebuah butik untuk memilih pakaian pengantin yang akan mereka gunakan nantinya. Tak disangka, kali ini Yao benar-benar terlihat begitu cantik sampai membuat Qin merasa terpukau. Lalu ketika Qin pulang ke rumah, ia masih tidak menyangka jika akhirnya hubungan palsu antara dirinya dan Yao harus membawa mereka sampai di acara resepsi pernikahan. Hal yang sama juga terjadi pada Yao. Namun Yao tetap memberitahukan hal itu pada ibunya yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Beberapa hari kemudian tibalah waktu acara resepsi dilaksanakan. Kali ini para tamu mulai berdatangan satu persatu. Namun lagi-lagi Jing Yi malah terus saja merencanakan sesuatu yang jahat pada Yao di acara tersebut. Sementara itu Yao mulai bersiap menjadi pengantin yang sangat cantik. Tak berselang lama, acara pun mulai dilakukan. Melihat kedatangan Yao benar-benar membuat Qin merasa begitu terpukau. Bahkan acara palsu tersebut terlihat seperti hal yang nyata. Apalagi Yao juga memainkan sebuah alunan musik dan membuat Qin mengingat kebersamaan mereka berdua. Tak disangka ternyata sebelum ini Jing Yi malah sempat mengingatkan Yao tentang hal yang akan membuat Yao merasa malu. Oleh sebab itu, Yao langsung bergegas menggagalkan rencana Jing Yi. Mengetahui hal tersebut membuat Qin sangat memuji Yao. Tetapi tiba-tiba saja acara itu malah tidak berakhir baik. Karena Jun yang memberikan sebuah kabar sampai membuat Yao bergegas pergi dari sana. Ternyata kondisi ibu Yao sedang dalam keadaan kritis. Melihat hal tersebut benar-benar membuat Yao merasa sangat bersedih dan khawatir. Qin juga ada di sana menemani dirinya.
Bahkan Qin ikut membantu mencari seorang ahli untuk menyelamatkan nyawa ibu Yao, dan ia terus saja berusaha menenangkan Yao. Lalu sembari menunggu tindakan operasi ibu Yao selesai, Yao mulai menceritakan kisah di masa lalu di mana ia pertama kali mendengar kabar buruk tentang kondisi ibunya. Tak berselang lama mereka pun mendapatkan kabar baik tentang operasi ibu Yao yang berjalan lancar. Namun tidak ada yang tahu bagaimana keadaan ke depannya. Kemudian, Qin kembali dibuat terkejut ketika melihat informasi waktu kecelakaan ibu Yao, karena hari itu bersamaan dengan hari di mana Cheng meninggal dunia. Setelah itu, Yao dan Qin pun pulang ke rumah. Tetapi kali ini Qin harus bergegas kembali ke perusahaan untuk mengurus sesuatu. Lalu ketika Yao baru saja selesai membersihkan diri, ia dibuat kesal dengan bulian netizen tentang Qin di sosial media karena perusahaan yang mendapatkan kerugian akibat ulah Qin. Namun ternyata Qin terus saja memiliki cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sementara itu, Yao memberanikan diri untuk membuat klarifikasi di sosial media agar tidak ada lagi yang membuli Qin. Namun Yao masih tidak tahan karena para netizen yang terus saja memandang rendah Qin. Alhasil Yao dengan tegas mengatakan semua kebaikan yang Qin lakukan untuk dirinya. Mendengar semua itu membuat Qin terlihat bahagia. Bahkan ia juga menghampiri Yao untuk memakaikan cincin pernikahan yang belum sempat digunakan oleh Yao, serta melakukan hal yang romantis pada Yao dan membuat orang-orang yang menyukai mereka merasa sangat kesal. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Jingyi mengajak Yao bertemu. Tak disangka kali ini Jingyi malah memberikan Yao sejumlah uang agar Yao bercerai dengan Qin. Dan di saat yang bersamaan, Qin juga secara diam-diam ada di sana untuk mendengar pembicaraan mereka. Yao pun dengan santai menghadapi Jingyi sampai membuatnya tidak tahan dan memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Kali ini Qin dibuat panik melihat Yao yang sedang memasak. Padahal Yao sudah mengganti kompor itu dengan kompor listrik, sebab Qin yang trauma dengan api. Namun Yao malah terluka dan membuat Qin melarangnya untuk melanjutkan masakan tersebut. Alhasil, Qin lah yang memutuskan untuk menggantikan tugas Yao. Tak disangka ternyata Qin ahli dalam memasak. Yao juga ikut membantunya menyiapkan bahan masakan serta mengatur makanan tersebut di meja makan. Melihat hal itu membuat Qin mengabadikan momen tersebut. Lalu mereka mulai menikmati makanan itu bersama-sama. Yao juga tidak lupa berterima kasih atas kebaikan yang Qin lakukan untuk ibunya. Namun di tengah-tengah kebersamaan mereka, Yao malah mendapatkan telepon dari Shen yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hal itu pun membuat Yao merasa sangat khawatir. Alhasil ia bergegas pulang untuk menemui Shen. Ternyata rumah mereka kebanjiran akibat pipa air yang bocor. Bahkan Yao malah mendapati Silin yang juga ada di sana. Melihat keberadaan Qin membuat Silin merasa begitu kesal. Sebab Silin yang mengetahui jika pernikahan Qin dan Yao hanyalah pernikahan kontrak. Dan hal itu membuat Silin sangat bertekad untuk merebut Yao dari Qin. Saat itu Qin ikut membantu memperbaiki pipa air yang bocor. Tak disangka tanpa sadar, Yao malah terpukau melihat ketampanan Qin. Dan ia baru kembali sadar ketika Qin meminta bantuannya untuk mengangkat panggilan telepon di ponsel Qin. Lalu setelah pembicaraan Qin dan orang tersebut selesai, Yao malah tanpa sengaja membaca kiriman pesan Ren yang mengatakan tentang hasil penyelidikan Yao yang diminta oleh Qin. Alhasil hal itu langsung membuat sikap Yao berubah tidak seperti biasanya. Qin juga menyadari hal tersebut, namun ia masih tidak mengetahui alasan dibalik perubahan sikap Yao. Bahkan sampai di malam hari, Yao masih terus saja menyadarkan dirinya jika Qin tidak mungkin menjalani hubungan yang tulus dengannya. Karena sejak awal, hubungan mereka hanyalah hubungan yang saling memanfaatkan satu sama lain. Sementara itu, Qin kembali mendapatkan kabar dari Ren bahwa kemungkinan besar kecelakaan yang menimpa ibu Yao dilakukan oleh orang yang sama dengan orang yang mengakibatkan kebakaran sampai merenggut nyawa Cheng dan ibunya. Keesokan harinya, Qin menghadiri acara pertemuan para kerabat keluarga Cheng. Bahkan kali ini identitasnya hampir saja dipertanyakan.
Beruntung Yao ada di sana tepat waktu untuk menghilangkan kecurigaan itu. Namun Paman Jing masih terus saja berani membuktikan sendiri perihal keaslian Qin sebagai Cheng tentang luka yang ada di tangan Qin. Tetapi luka tersebut memang sama seperti luka yang ada di tangan Cheng. Pembuktian itu pun membuat mereka semua terdiam. Qin dan Yao juga memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian selama di perjalanan, Qin pun mengajak Yao untuk pergi ke hotel bersama. Tetapi Yao malah menolak ajakan tersebut. Dan sebelum Yao beristirahat, ia terus saja merasa bingung harus menerima ajakan Qin itu atau tidak. Tak disangka ternyata di hari berikutnya Yao memilih untuk ikut pergi bersama Qin. Dan selama di perjalanan, Yao hampir saja tertidur di pundak Qin. Namun hal romantis itu malah harus gagal begitu saja akibat ulah Jiang. Tak berselang lama, Qin dan Yao pun tiba di lokasi tujuan. Tetapi mereka malah mendapati Jun dan Shen yang sedang melayani Silin. Melihat hal itu membuat mereka berdua tidak memperdulikannya sama sekali. Kemudian Qin dan Yao mulai melihat kamar mereka. Namun kali ini kamar itu malah disiapkan untuk pasangan honeymoon. Alhasil Yao pun memutuskan untuk menginap di kamar Shen. Tak berselang lama Silin juga ada di sana. Bahkan ia dengan berani menawarkan kamarnya untuk Yao karena ia yang rela untuk tidur bersama Qin. Tak berhenti di sana, Qin dan Silin pun mulai mengecek progres persiapan hotel tersebut. Tetapi pendapat mereka malah terus saja saling berlawanan. Silin juga dengan berani menantang Qin untuk bertanding panjat tebing. Awalnya, Qin ingin menolak ajakan itu. Namun melihat kedatangan Yao langsung membuat Qin berubah pikiran. Dan perlombaan tersebut benar-benar terlihat begitu menegangkan. Apalagi Qin yang hampir saja terjatuh. Dan membuat Yao merasa sangat khawatir. Tetapi lama-kelamaan akhirnya Qin berhasil memenangkan perlombaan itu. Namun kemenangan tersebut masih terus saja membuat Yao mengomelinya dan beranjak pergi dari sana. Kali ini ternyata Yao ingin membeli obat untuk tangan Qin yang terkilir. Dan ketika Yao memberikan obat itu ke tangan Qin mulai mempertanyakan perubahan sikap Yao. Alhasil Yao pun mengatakan perihal pesan yang dikirimkan oleh Ren. Hal tersebut membuat Qin memberitahukan tujuannya menjadi Cheng. Serta kecelakaan yang dialami oleh ibu Yao juga didalangi oleh orang yang sama dengan penyebab tragedi kematian Cheng. Mengetahui hal itu membuat Yao bersedia untuk bekerja sama dengan Qin dalam mengumpulkan bukti-bukti yang mereka butuhkan. Di hari berikutnya, Qin dan Yao memutuskan untuk pulang bersama. Kali ini Qin sudah harus langsung mengurus pekerjaan. Dan setelah pekerjaan itu selesai, Qin bergegas pulang ke rumah untuk bertemu dengan Yao. Keesokan harinya masalah kembali menghampiri Qin karena proposal proyeknya telah diketahui beberapa pihak. Mengetahui masalah itu langsung dimanfaatkan oleh ayah Cheng dengan meminta Qin untuk menikahi Jing Yi dan bercerai dari Yao. Namun Qin tidak mengikuti permintaan tersebut sama sekali sebab ia yang masih yakin bisa menangani masalah itu. Kemudian Qin pun pulang ke rumah untuk mencari jalan keluar dengan berdiskusi bersama Jiang dan Ren. Mengetahui masalah yang dialami Qin membuat Yao merasa khawatir, tetapi Yao terus saja mengganggu pembicaraan mereka. Bahkan Yao juga menguping pembicaraan itu. 吃点水果吧，我刚洗的。来，好，您都渴了吧？我刚冲的，快来。来，南轩。 Menyadari hal tersebut, langsung membuat Jiang meminta Yao untuk bergabung. Dan kali ini Yao sempat memberikan saran. Ia juga bergegas memanggil Jun dan Shen untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Walaupun kemampuan mereka terlihat tidak begitu meyakinkan. Namun tim Yao sudah memikirkan trik dengan sangat matang. Mereka juga begitu sigap untuk membagi tugas masing-masing. Sampai akhirnya Jun mendapatkan bukti bahwa ada seseorang yang mengaktifkan aplikasi pemulihan dokumen di mesin cetak perusahaan. Dan hal itulah yang membuat proposal proyek mereka bocor.
Alhasil setelah berpikir begitu keras, mereka mendapatkan 2 orang yang patut dicurigai. Tetapi kali ini, Qinlah yang harus turun tangan langsung untuk mendapatkan bukti. Melihat pekerjaan tim Yao membuat Qin merasa sedikit kagum. Bahkan ia juga berpikir bahwa mereka memang dalam ruang lingkup yang sama. Di malam berikutnya, Qin mendapati Jing Yi yang juga masuk ke dalam masalahnya dengan terus menjelekkan Yao pada dirinya. Mengetahui hal tersebut membuat Yao berniat untuk memulai permainannya sendiri dengan meminta Qin untuk mendekati Jing Yi dan mencari tahu siapa dalang yang telah membocorkan proposal proyeknya. Bahkan Yao pun sampai mengajarkan beberapa trik pada Qin. Namun hal itu malah membuat mereka terlihat begitu lucu dan saling bersenda gurau bersama. Qin juga dengan berani mendekati Yao ketika mereka berada di kamarnya. Saat itu, tim Yao dan juga Qin mulai menjalankan misi mereka untuk menemukan dalang dari masalah Qin. Bahkan Yao terlihat begitu bersemangat untuk mengawasi Qin yang akan memulai aktingnya. Kali ini Qin benar-benar memperlihatkan wajah murung dan sedih di hadapan Jing Yi. Tetapi Qin malah tidak mengikuti arahan Yao. Ia juga memutuskan pergi meninggalkan Jing Yi begitu saja. Namun kepergian itu langsung membuat Jing Yi memeluk Qin. Tak berselang lama, Si Lin pun ada di sana. Kedatangannya saat itu benar-benar membuat rencana Yao dan Qin tidak berjalan lancar. Apalagi Si Lin yang berpikir jika Qin sedang berselingkuh. Alhasil Yao langsung berakting untuk memperlihatkan kekecewaannya pada Qin. Ia juga bergegas membawa Qin pergi dari sana. Lalu mereka kembali mengatur strategi untuk Yao yang akan mulai beraksi. Bahkan sebelum Yao melakukan misinya, Qin malah menunjukkan aktingnya di hadapan Yao sembari pergi meninggalkannya. Sebab Qin yang akan mengawasi Yao bersama Jun dan Ren. Kali ini Yao memperlihatkan kesedihan yang begitu mendalam. Sampai tiba-tiba saja Bukang malah menghampiri Yao dan ikut merasa prihatin atas apa yang Yao alami. Bahkan Bukang terus saja menemani Yao yang sedang berakting patah hati. Tak disangka saat itu Bukang terlihat mempercayai akting Yao. Ia juga sampai memberikan sedikit saran pada Yao. Kemudian ketika Yao pulang ke rumah, Qin langsung mulai menggodanya. Sebab Yao yang memberitahukan Bukang jika Qin tidak ingin tidur bersamanya. Tetapi hal itu malah membuat Yao membalas perbuatan Qin tersebut. Di sisi lain, Bukang sedang bertemu dengan Paman Jing untuk melaporkan keadaan Yao. Dan benar saja ternyata Bukanglah yang menjadi mata-mata Paman Jing sampai membuat Qin berada dalam masalah. Keesokan harinya, Yao kembali melakukan misi yang selanjutnya di perusahaan Qin. Kali ini Yao berakting untuk menjadi seorang istri yang mengamuk pada suaminya. Dan tindakan itu benar-benar membuat semua karyawan perusahaan merasa sangat kepo. Padahal Yao dan Qin hanya sekedar berakting. Namun tak disangka Qin malah terlihat marah pada Yao. Sebab ternyata sebelum ini ia melihat Si Lin yang menemui Yao di rumah mereka. Memahami Qin yang sedang cemburu membuat Yao berusaha membujuknya. Lalu Yao pun pergi dari ruangan itu untuk kembali berakting di hadapan Bukang. Bahkan Yao mulai menyetujui saran Bukang untuk mendaftarkan aplikasi pasangan di ponselnya dan ponsel Qin. Lalu ketika Qin dan Yao sudah berada di rumah, Jun langsung memprogram aplikasi pelacak balik di ponsel Qin agar mereka bisa mendapatkan bukti tentang pihak Bukang yang mencuri informasi mereka. Dan ketika semua itu selesai dilakukan, Jun malah sempat memberikan Yao sebuah flash disk yang berisi tentang dirinya di ponsel Qin. Mengetahui hal tersebut membuat Yao merasa sangat penasaran. Tak disangka ternyata Qin banyak sekali menyimpan foto-foto aneh Yao. Alhasil, Yao langsung menemui Qin untuk meminjam ponselnya. Melihat semua foto-foto itu membuat Yao segera menghapusnya. Bahkan Yao juga sengaja berbalik menjahili Qin dengan mengambil beberapa fotonya.
Di hari berikutnya tibalah waktu acara penawaran hak operasional resort Teluk Riu. Tak disangka, kali ini Kin gagal mendapatkan tawaran itu. Alhasil berita tentang pengunduran dirinya dari posisi manajer umum perusahaan mulai membuat sosial media heboh. Namun ia tidak merasa bersalah sama sekali ketika berhadapan dengan ayah Cheng. Dan Kin pun menerima begitu saja kekalahan tersebut. Kemudian ketika Kin ingin meninggalkan perusahaan, para wartawan sudah langsung menyerbunya. Yao juga ada di sana yang bersamaan dan membuat mereka berdua menjadi target para wartawan itu. Lalu tak disangka tiba-tiba saja Yao malah mencium Kin di hadapan mereka semua untuk memperlihatkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Setelah selesai, Kin pun bergegas mengajak Yao untuk pergi meninggalkan mereka semua. Kali ini Yao berusaha menenangkan Kin yang sudah kehilangan pekerjaannya. Bahkan Yao malah mengajak Kin untuk bergabung dengan dirinya. Mendengar semua itu membuat Kin sangat berterima kasih pada Yao. Tetapi ternyata kekalahan Kin memiliki maksud untuk menghindari kerugian yang akan didapatkan oleh perusahaan jika mereka memenangkan penawaran tersebut. 嗨，你这说的什么话呀？都是自己人，跟我客气什么呀？所以你都是故意的，你怎么不早说呀？我送别送我啊！ Mengetahui hal itu benar-benar membuat Yao merasa begitu malu atas apa yang sudah ia lakukan. Setelah itu, saat Yao pulang ke rumah, ia mulai memberitahu Jun dan Shen tentang ia yang mulai menyukai Kin. Hanya saja Yao tidak ingin memberitahukan hal tersebut pada Kin dan ia memutuskan untuk terus menjalani perjanjian kontrak mereka berdua. Tak disangka, ternyata hal yang sama juga dilakukan oleh Kin dengan memberitahu Jiang perihal rasa sukanya pada Yao. Namun Kin langsung berencana untuk mengungkapkan perasaan itu pada Yao. Di malam hari, Kin terus saja memikirkan hal yang disukai oleh Yao. Ia juga segera mengajak Yao untuk merayakan kesuksesan kerjasama mereka berdua. Beruntung ajakan tersebut diterima oleh Yao. Keesokan harinya, Kin pun mulai bersiap. Dan Kin sempat sarapan bersama Yao sebelum ia berangkat bekerja. Lalu sesampainya di perusahaan, Kin mulai mendapatkan pujian dari ayah Cheng sebab ia yang berhasil menghindari kerugian perusahaan. Hal itu pun membuat posisi Kin sebagai manajer tetap aman. Bahkan ayah Cheng akan segera mengatur posisi direktur inti untuk Kin. Tak berhenti di sana, Kin juga memberitahukan tentang kelakuan Bukang. Menyadari kejahatan itu sudah diketahui, membuat Paman Jing terlihat sedikit panik. Tetapi ia malah bergegas pergi untuk mengurus penangkapan Bukang. Di malam hari, Kin mulai mempersiapkan kejutan yang begitu indah untuk Yao. Ia juga terus saja menunggu kedatangan Yao. Namun, ketika Yao sedang berjalan menemui Kin, ia malah dicelakai oleh seseorang yang tidak dikenal. Menyadari hal itu, langsung membuat Kin bergegas mencari keberadaan Yao. Dan ketika Kin berhasil menemukan Yao, ia malah ikut dicelakai oleh Bukang. Situasi tersebut membuat Bukang dengan mudah mengancam ayah Cheng agar Bukang tidak dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah ia lakukan. Namun tak disangka tiba-tiba saja Bukang malah tergeletak tidak sadarkan diri akibat ulah seorang laki-laki misterius. Saat itu, Kin dan Yao baru saja sadarkan diri dan mereka terkejut sebab berada di sebuah kontainer. Bahkan mereka berdua juga tidak bisa keluar dari kontainer tersebut. Tak disangka ternyata Kin dan Yao terjebak di antara banyaknya kontainer yang ada di sana. Kali ini, Kin terus saja berusaha menenangkan Yao. Bahkan ia juga meminta maaf karena telah menyusahkan Yao. Walaupun sebenarnya Yao tidak menyalahkan Kin sama sekali. Kin dan Yao juga percaya jika sahabat mereka berdua pasti tidak akan tinggal diam. Dan benar saja Jiang, Ren, Jun, dan Sheng sedang membagi tugas untuk mencari petunjuk tentang di mana keberadaan Kin dan Yao. Sampai di keesokan harinya, masih tidak ada satu orang pun yang menolong mereka. Padahal Kin dan Yao terus saja meminta pertolongan, sampai membuat mereka kehabisan tenaga.
Lalu di malam harinya keadaan Yao sudah semakin menurun. Namun, Qin melarang Yao untuk tertidur agar tidak terjadi apa-apa pada Yao. Dan Qin mengajak Yao untuk bermain jujur atau tantangan. Beruntung permainan itu mampu membuat mereka terus saja saling mengobrol. Di hari berikutnya, teman-teman Qin dan Yao mulai berhasil mendapatkan petunjuk. Bahkan mereka juga berada di lokasi tempat Qin dan Yao berada. Tak berselang lama, Silin bersama semua rekannya juga ada di sana untuk ikut membantu mereka. Dan kedatangan bala bantuan tersebut pun disadari oleh Qin. Namun Yao sudah tidak berdaya sama sekali. Akhirnya, Qin lah yang berusaha untuk terus meminta bantuan. Sampai Qin terpaksa menghidupkan api agar orang di luar juga menemukan keberadaan mereka. Padahal Qin sangat trauma dengan kobaran api itu. Yao yang mulai terbangun langsung berusaha menenangkan Qin. Tak disangka di sana bersamaan, pria misterius tersebut juga berada di sana dan ikut mencari keberadaan mereka dengan gerak-gerik yang begitu mencurigakan, seolah ingin menghabisi nyawa mereka berdua. Beruntung, Silin tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Qin dan Yao. Kemudian mereka langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kali ini keadaan Qin dan Yao sama-sama begitu baik. Silin juga ada di sana untuk menjenguk mereka berdua. Dan hubungan mereka terlihat sangat baik dari sebelumnya. Lalu tiba-tiba saja Ayah Cheng pun ada di ruangan itu untuk melihat kondisi Qin. Kali ini ia merasa bahagia karena Qin berhasil selamat. Sementara itu Yao dan Silin memilih untuk berjalan-jalan bersama. Momen tersebut membuat Yao menyadarkan Silin jika rasa suka Silin pada dirinya hanya karena tatapan mata Yao. Dan ketika Yao membuktikan hal tersebut dengan menutup matanya menggunakan kacamata, Silin langsung kembali tersadar dan tidak menyukai Yao. Menyadari hal itu benar-benar membuat Silin tidak menyangka sama sekali. Namun ia mulai bisa mengerti dan tidak lagi mengejar Yao. Tak berselang lama, Qin pun ada di sana menemui Silin setelah Yao pergi meninggalkannya. Kali ini, Qin berterima kasih atas bantuan Silin. Bahkan Qin juga mulai ingin berteman baik dengan Silin. Namun, Silin masih terus saja gengsi. Sampai uluran tangan Qin malah dibalas dengan sedikit tepukan. Hal itu pun langsung dimanfaatkan Qin untuk berakting agar Yao mengomeli Silin. Dan situasi tersebut kembali membuat Silin merasa kesal dengan kejahilan Qin. Setelah itu, ketika Qin sudah berada di ruangannya, ia malah terus saja melanjutkan akting tersebut dengan pura-pura tidak enak badan dan memaksa Yao agar tetap berada di sana menemui dirinya. Alhasil Yao pun bersedia untuk membantu merawat Qin. Bahkan lama-kelamaan, Yao lah yang malah tertidur di dalam pelukan Qin. Beberapa hari kemudian tibalah waktu acara tahunan perusahaan diadakan. Kali ini Qin dan Yao ikut menghadiri acara tersebut. Namun Paman Jiang malah sengaja membuat Qin ikut serta dalam pembukaan acara itu untuk menyulut api bersama Ayah Cheng. Melihat kobaran api yang ada di sana benar-benar membuat Qin kesulitan untuk mengontrol rasa traumanya. Menyadari situasi tersebut langsung membuat Yao membantu untuk menemani Qin. Dan akhirnya acara itu berjalan dengan lancar. Tak berhenti di sana, ketika acara tersebut selesai, Paman Jing masih terus saja sengaja membuat trauma Qin kembali muncul dengan menghidupkan korek api tepat di hadapannya. Beruntung Yao ada di sana untuk segera membawa Qin pulang. Lalu sesampainya di rumah, Yao terus saja berusaha menenangkan Qin yang masih belum merasa tenang sama sekali. Keesokan harinya, para anggota direksi kembali mengadakan rapat. Kali ini, Ayah Cheng mengesahkan Qin untuk bergabung menjadi jajaran direksi, seperti yang diinginkan Qin selama ini. Jiang dan Ren juga ikut bahagia dengan hal baik itu. Lalu, Qin dan Jiang mulai ingin mencari daftar pemilik manset perusahaan. Namun, hanya Qin yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Tak disangka kali ini, Qin mendapatkan bukti bahwa pemilik manset itu adalah Ayah Cheng. Mengetahui hal tersebut sempat membuat Jiang dan Ren ingin membantu menyelidiki lebih lanjut lagi. Tetapi
Qin melarang hal itu sebab ia sendirilah yang akan melakukannya. Kemudian ketika Qin ingin meninggalkan perusahaan, tiba-tiba saja Yao ada di sana. Ternyata saat itu Yao ingin mengajak Qin ke suatu tempat serta memberinya sebuah kejutan. Tak disangka kali ini Yao malah menghidupkan kembang api dan membuat trauma Qin kembali muncul. Namun Yao langsung berusaha menenangkannya. Karena hal itu menjadi salah satu cara agar trauma Qin bisa sembuh. Beruntung usaha tersebut terlihat membuahkan hasil yang baik. Di hari berikutnya, Yao kembali menjenguk ibunya. Tak disangka setelah sekian lama, akhirnya ibu Yao mulai sadarkan diri. Mengetahui hal itu langsung membuat Qin dan teman-teman Yao ikut menjenguk ibu. Kali ini mereka pun mengobrol bersama. Bahkan, Shen memperkenalkan Qin sebagai suami Yao. Namun, Qin malah memberitahukan dirinya sebagai Cheng. Di malam hari, Yao bersama semua rekannya sedang mengadakan makan malam bersama. Silin juga ada di sana untuk ikut bergabung meramaikan momen tersebut. Bahkan, Silin pun sampai memberikan hadiah pada mereka semua. Dan mereka melanjutkan kebersamaan itu dengan merayakan malam Natal penuh kebahagiaan. Lalu dalam keadaan mabuk, Qin membawa Yao ke suatu tempat. Kali ini Yao merasa sangat terpukau melihat kejutan yang disiapkan oleh Qin. Ia juga terlihat begitu bahagia karena hal tersebut. Bahkan momen itu membuat Qin memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Yao. Dan membuat Yao mengingat semua kenangan mereka berdua. Beruntung ungkapan tersebut membuat mereka berdua berciuman sebagai bentuk perasaan Qin yang diterima oleh Yao. 宋瑶，我喜欢你。 Bahkan mereka juga langsung pulang ke rumah untuk melanjutkan hal romantis itu. Keesokan paginya, Qin dan Yao masih saja melanjutkan keromantisan tersebut sebelum akhirnya mereka sarapan bersama. Namun kali ini Qin malah terus saja memandangi wajah cantik Yao. Tak berhenti di sana, mereka juga memutuskan untuk menonton televisi. Tetapi Qin malah tidak berhenti menggoda Yao sampai membuat Yao sedikit mengomel. Yao juga memutuskan untuk beristirahat di kamar. Namun ia malah mendapati kasurnya yang sudah tidak ada lagi di sana. Karena Qin yang menginginkan Yao untuk terus tidur bersamanya. Selama itu, saat Qin berangkat bekerja, Yao memutuskan untuk menjenguk ibunya. Kali ini Yao mulai ingin mencari tahu tentang cerita ibunya yang pernah bekerja di rumah keluarga Cheng. Ternyata sebelum waktu kejadian kebakaran, ibu Yao sempat ada di sana. Namun ketika ayah Cheng ada di rumah itu, ibu Cheng langsung meminta ibu Yao untuk pergi dari sana. Mengetahui hal tersebut, sempat membuat Yao merasa terkejut. Sementara itu, Qin yang baru mendapatkan kabar tersebut dari Yao langsung membuatnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah ayah Cheng agar ia bisa memastikan lebih lanjut masalah itu. Di malam hari, Qin benar-benar menemui ayah Cheng. Kali ini, obrolan mereka membuat ayah Cheng mengajak Qin untuk melihat kamar masa kecil Cheng yang selalu ia rawat dengan baik. Dan momen tersebut membuat Qin meminta agar ayah Cheng mengizinkan dirinya serta Yao menginap di kamar itu. Kemudian di pertengahan malam, Qin dan Yao mulai mencari petunjuk di sebuah gudang. Tak disangka saat itu mereka berhasil menemukan pasangan manset milik ayah Cheng. Dan penemuan tersebut membuat dugaan mereka semakin kuat jika ayah Cheng adalah pelaku penyebab tragedi kebakaran yang menewaskan Cheng dan ibunya terjadi. Keesokan harinya ketika Qin dan Yao sudah pulang ke rumah, Qin terus saja sibuk dengan pekerjaannya. Melihat hal tersebut langsung membuat Yao mengajak Qin untuk berjalan-jalan bersama. Beruntung ajakan itu diterima oleh Qin dan membuat mereka menonton bioskop bersama. Namun di sana yang bersamaan, Jun dan Ren juga ingin menonton di bioskop tersebut. Menyadari keberadaan Qin dan Yao membuat Jun merasa sedikit panik. Tetapi rasa panik itu sirna begitu saja ketika Ren yang dengan berani mendekati Jun dan membuat Jun memiliki kesempatan untuk menciumnya dengan sangat mesra.
Di hari berikutnya, Jiang dan Ren memberitahukan Qin perihal bukti yang mereka dapat tentang pria misterius. Tak disangka ketika Qin melihat pria misterius itu dengan teliti, ia langsung menyadari bahwa pria tersebut adalah orang yang sama dengan tersangka yang menjadi dalang dari tragedi buruk yang menimpa Cheng, Ibu Cheng, serta Ibu Yao. Bahkan Jiang juga baru mengingat jika pria itu pernah berada di lokasi tempat Qin dan Yao dikurung. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Qin bergegas menemui Yao sebab ia sangat mengkhawatirkan kondisi Yao. Sementara itu, pria misterius tersebut memang benar-benar berada di dekat Yao dan terus saja mengikutinya. Bahkan ia dengan berani menyamar sebagai seorang perawat untuk masuk ke ruangan Ibu Yao. Dan kali ini, pria misterius itu langsung membuat Yao serta ibunya tidak sadarkan diri. Bahkan tanpa rasa takut, ia juga membakar ruangan tersebut. Menyadari kebakaran itu membuat Qin bergegas untuk menyelamatkan Yao dan ibunya. Namun rasa trauma Qin benar-benar membuatnya merasa sangat kesulitan. Yao juga melarang Qin untuk mendekati api tersebut. Tetapi dengan melihat keadaan Yao, Qin berhasil melawan rasa trauma itu dan segera menolong mereka. Namun Qin malah harus terkena ledakan oksigen yang ada di ruangan tersebut, sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian momen itu pun kembali mengingatkan Qin tentang kenangan di masa lalunya bersama Cheng. Ternyata Cheng lah yang tanpa sengaja menarik manset di pakaian ayahnya. Bahkan tragedi mengerikan itu membuat Cheng melupakan kejadian yang sebenarnya, bahwa Qin lah yang meninggal dunia bersama dengan ibunya. Dan Qin yang saat ini memang benar-benar Cheng, anak dari Ji Honglin. Mengingat semua kebenaran tersebut membuat Qin langsung sadarkan diri. Namun ia masih terus saja mengkhawatirkan keadaan Yao. Tak disangka, kali ini mata Yao terus terluka sebab kebakaran tersebut. Situasi itu pun kembali membuat Qin merasa bersalah. Setelah itu, Qin mulai memberitahukan jati diri yang sebenarnya pada Jiang dan Ren. Ia juga masih merasa yakin jika semua tragedi buruk yang terjadi disebabkan atas perintah ayah Cheng melalui tangan orang lain. Walaupun kenyataannya Ji Honglin adalah ayah kandung Qin, tetapi ia tidak menganggap Ji Honglin sebagai ayahnya, seperti yang pernah dilakukan oleh ibunya. Lalu ketika Qin ingin berziarah ke makam ibunya, ia kembali mengingat kenangan bersama ayah Qin di makam itu. Tak berselang lama, ayah Cheng juga ada di sana. Dan momen tersebut masih memperlihatkan hubungan mereka yang tidak baik sama sekali. Di sisi lain, kondisi mata Yao mulai membaik. Beruntung ia masih bisa melihat seperti biasa. Tak berselang lama, Xiao pun ada di sana untuk menjenguk Qin. Namun Yao merasa heran mengapa sikap Xiao tidak berubah sama sekali ketika memandang matanya. Bahkan Yao dengan berani memastikan hal itu kembali. Dan benar saja, mata Yao sudah tidak memiliki keahlian seperti sebelumnya. Di malam hari ketika Qin dan Yao sudah pulang ke rumah, Yao terus saja memandangi matanya di cermin. Dan ia juga sempat memberitahukan hal tersebut pada Qin, jika matanya sudah seperti orang normal lainnya. Beruntung, Qin memang benar-benar sudah mencintai Yao tanpa keahlian matanya itu. Saat itu ayah Cheng sedang berada di perjalanan dan ia baru menyadari ada sebuah alat penyadap di mobilnya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ayah Cheng mengalami kecelakaan yang mengakibatkan supirnya meninggal dunia, serta ia yang terbaring koma di rumah sakit. Mengetahui hal tersebut sempat membuat Qin mengingat sedikit kenangan baik bersama ayah. Walaupun kedatangan Xiao di rumah sakit itu malah membuatnya menyalahkan Qin atas apa yang menimpa ayah mereka. Melihat situasi tersebut membuat Yao berusaha menenangkan Xiao, dan tragedi itu akan membuat Qin menyelidiki dalang yang sebenarnya. Tak berselang lama, Jiang pun ada di sana dan memberitahukan bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada Qin. Melihat benda itu membuat Qin langsung mengetahui jika ada alat penyadap di mobil ayahnya. Dan situasi tersebut mulai membuat Qin berpikir jika bukan ayahnya lah dalang dari semua tragedi buruk yang terjadi selama ini.
Di sisi lain, pria misterius itu sedang mengobati luka di tubuhnya. Ternyata ia adalah Xiwu, orang suruhan Pamanjing selama bertahun-tahun. Pada scene yang berbeda, Yao terus saja berada di sisi Qin. Melihat Qin yang kelelahan membuatnya memutuskan untuk pergi seorang diri melihat lokasi kebakaran 15 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Qin mendapati Pamanjing yang sudah berada di ruangan ayahnya. Namun lagi-lagi Pamanjing malah sengaja menghidupkan korek api di hadapan Qin. Dan semua itu mulai membuat Qin dengan berani melimpahkan semua kejadian buruk yang dialami orang sekitarnya adalah ulah dari Pamanjing. Tak disangka kali ini Pamanjing malah secara tidak langsung mengakui hal tersebut. Dan ia masih bersedia memberikan kesempatan pada Qin untuk meninggalkan perusahaan agar ia serta orang di sekelilingnya tidak mengalami kejadian buruk seperti yang lainnya. Sementara itu, Yao sudah berada di rumah masa kecil Cheng, dan di sana ia mulai membayangkan kejadian di masa lalu. Tak disangka hal tersebut berhasil membuat Yao menemukan jam tangan Cheng, dan jam tangan itu adalah pemberian Xiao di masa kecil mereka. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Yao tersadar jika Qin adalah Cheng. Tak berhenti di sana, Yao juga kembali mengingat kenangannya bersama Qin di pulau itu. Lalu, tiba-tiba saja Yao mendapatkan kabar perihal Qin yang mengundurkan diri dari perusahaan. Mengetahui hal tersebut sempat membuat Yao tidak menyangka sama sekali. Ia juga segera menghubungi Qin. Namun, Qin malah tidak menjawab panggilan Yao. Dan di sana bersamaan tragedi kecelakaan malah menimpa Qin. Tak disangka kecelakaan itu sempat membuat Qin kehilangan nyawanya. Yao dan semua teman-temannya benar-benar merasa sangat sedih serta kehilangan karena hal tersebut. Beberapa hari kemudian Yao masih terlihat tidak bersemangat sama sekali. Bahkan ia diminta untuk mengambil barang yang pernah dipesan oleh Qin. Lalu sesampainya di sana Yao langsung mengingat kembali kenangan mereka berdua. Tak disangka ternyata Qin telah menyiapkan hadiah khusus untuk Yao, seperti yang Yao harapkan sejak kecil. Karena di masa kecil Yao dan Cheng memang sudah bersahabat baik. Sebab ada banyak hal indah yang sudah mereka lewati bersama. 小王子住的地方，这可是我最喜欢的星星啦。 Kemudian ketika Yao pulang ke rumah, ia langsung mengajak semua teman-temannya untuk mulai menyelidiki kecelakaan yang menimpa Qin. Karena bisa jadi semua kejadian buruk yang dialami Qin serta orang di sekitarnya masih saling berhubungan satu sama lain dengan dalang yang sama. Saat itu Xiao sedang menjenguk ayahnya di rumah sakit. Tak berselang lama Yao pun ada di sana dengan berpura-pura menjadi seorang perawat. Kali ini, Yao memperlihatkan bukti alat penyadap yang pernah diberikan Pamanjing pada ayahnya. Yao juga terus berusaha menyadarkan Xiao tentang kecurigaannya pada Pamanjing. Karena tragedi yang menimpa ayahnya dan Qin sangatlah tidak wajar sama sekali. Namun saat itu Xiao masih terus saja membela pamannya. Sampai tak berselang lama, Pamanjing pun ada di sana. Beruntung, Ren berhasil mengulur waktu agar Pamanjing tidak memergoki keberadaan Yao. Dan kondisi tersebut pun membuat Yao berada dalam situasi yang aman. Di malam hari, Xiao mulai terlihat sedikit luluh karena ia mengingat kenangan di masa lalu bersama Cheng. Bahkan ternyata Cheng terus saja memakai jam tangan pemberiannya. Hal itu pun membuat Xiao menghubungi Yao dan memutuskan untuk bersedia bekerja sama dengan mereka mengusut dalang keji yang telah tega mencelakai orang di sekitarnya. Keesokan harinya, Xiao terlihat sangat gugup ketika mulai melakukan misi yang pertama untuk menukar pena milik Pamanjing dengan pena penyadap yang telah disiapkan oleh tim Yao. Sementara itu, tim Yao terus saja mengawasi pergerakan Pamanjing lewat pena tersebut. Sampai di hari berikutnya, mereka baru mendapatkan petunjuk jika Pamanjing pergi ke suatu tempat. Ternyata kali ini Pamanjing kembali menemui Xiwu dan memberikan tugas terakhir untuk dirinya. Tak disangka, ternyata mereka sudah mengetahui perihal kedatangan tim Yao. Bahkan jebakan untuk mencelakai Yao juga telah Xiwu siapkan. Beruntung Yao selamat dari jebakan itu karena pertolongan dari Silin.
Namun Yao merasa heran mengapa Silin bisa ada di sana dan juga ikut mencurigai Paman Jing. Menyadari misi mereka telah disadari oleh Paman Jing, membuat Yao mengkhawatirkan keselamatan Xiao. Akhirnya Yao bergegas menemui Xiao yang berada di sebuah mall. Beruntung kali ini Xiao berhasil selamat dari tragedi maut yang dilakukan Shiwu. Dan di sana yang bersamaan, Qin juga terlihat ada di sana untuk membantu menyelamatkan nyawa Xiao. Menyadari hal tersebut membuat Yao bergegas mengejarnya. Namun laki-laki itu benar-benar Qin yang masih hidup. Hanya saja mereka tidak berhasil bertemu langsung. Dan momen itu pun membuat Yao berusaha memahami niatan Qin yang ingin melindunginya. Tetapi ia lebih berharap jika Qin memang masih benar-benar hidup. Dan situasi itu pun membuat mereka berdua merasa begitu sedih. Saat itu Yao dan timnya malah menginterogasi Silin karena Yao merasa jika Silin mengetahui di mana keberadaan Qin. Beruntung dengan sedikit gertakan akhirnya Silin mulai memberitahukan di mana keberadaan Qin. Lalu tiba-tiba saja Qin dikejutkan dengan kedatangan Yao. Kali ini Yao malah menampar Qin terlebih dahulu sebelum memeluknya. Karena Yao tidak ingin Qin meninggalkan dirinya. Kemudian, setelah keadaan mulai tenang, Yao langsung meminta penjelasan dari Qin. Ternyata sebelum tragedi kecelakaan itu terjadi, Qin sempat memberitahukan sesuatu pada Silin dan membuat Silin terus mengikutinya. Dan kebohongan perihal kematian Qin adalah sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti kejahatan Paman Jing. Mengetahui semua itu membuat Yao merasa sangat kecewa karena Qin yang tidak memberitahukan hal apapun pada dirinya. Walaupun hal tersebut Qin lakukan untuk melindungi Yao. Beruntung, rasa trauma Qin tentang kehilangan orang tersayangnya berhasil membuat Yao merasa luluh dan langsung memeluk Qin untuk menenangkannya. Di sisi lain, Xiao sedang terbaring lemah di rumah sakit akibat goresan pisau yang mengenai bagian perutnya. Dan keberadaan Paman Jing di sana membuat Xiao memberanikan diri untuk memintanya berhenti melakukan kejahatan. Namun Paman Jing malah tidak memperdulikan hal itu sama sekali. Di malam hari, Paman Jing kembali menemui Xiu. Kali ini Paman Jing meminta agar Xiu segera melarikan diri agar ia tidak tertangkap oleh pihak kepolisian. Di keesokan harinya, Qin dan Silin sedang berada di sebuah klub, sebab Qin yang ingin menjalankan sebuah misi. Namun tak disangka Yao juga malah ada di sana. Tak hanya Yao, teman-teman yang lain juga ikut hadir di klub tersebut untuk membantu menjalankan misi Qin. Beruntung bantuan mereka ditemani oleh Qin. Alhasil, Qin mulai memberitahukan perihal ia yang telah berhasil menemukan saksi tragedi kebakaran 15 tahun lalu. Dan kali ini, Qin telah mengajak saksi itu untuk bertemu di klub tersebut. Lalu tanpa berlama-lama lagi, mereka mulai melakukan misi itu. Namun Yao terpaksa bersembunyi di balik tubuh Qin agar keberadaannya tidak diketahui oleh Li Chen. Tak disangka momen tersebut malah membuat Qin mencium Yao. Tak berselang lama, Wan pun ada di sana. Tetapi Xiu malah lebih dulu membawanya pergi dibandingkan dengan Qin. Menyadari hal itu langsung membuat Qin dan Yao bergegas mengikuti kepergiannya. Ternyata di masa lalu, Wan benar-benar melihat serta sempat mendokumentasikan perbuatan keji Xiu dan Paman Jing dalam menghabisi nyawa Ibu Cheng serta Qin. Sebelum akhirnya, mereka membakar lokasi tersebut. Saat itu momen kejar-kejaran antara Qin dan Xiu benar-benar terlihat begitu menegangkan, sampai mereka tiba di suatu tempat. Namun kali ini Xiu malah berani mengancam nyawa Wan. Bahkan Xiu juga dengan berani mengakui semua kejahatan yang terjadi pada orang sekitar Qin disebabkan olehnya. Dan akhirnya Xiu memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atas tebing tersebut bersama Wan. Melihat hal itu benar-benar membuat Qin tidak menyangka sama sekali. Saat itu, Silin mendapatkan rekaman CCTV klub yang di dalamnya terdapat bukti bahwa Wan sempat memasukkan sesuatu ke dalam saku seorang pria. Tak disangka ternyata pria tersebut adalah Li Chen. Alhasil Yao bergegas untuk menghubunginya. Dan kali ini Li Chen mengajak Yao bertemu di acara perusahaan.
Tetapi Li Chen melarangnya untuk melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Jika ia tidak ingin bukti tersebut lenyap, Li Chen juga masih terlihat sangat dendam pada Yao. Kemudian ketika Yao sedang bersama Qin, ia melarang niatan Qin yang ingin pergi ke acara pelantikan Paman Jing sebagai CEO baru perusahaan, karena akan sangat membahayakan nyawa Qin. Namun Qin tetap bersikeras pada keputusannya. Ia juga keberatan tentang Yao yang akan menemui Li Chen, sebab Qin mengetahui betapa besar kebencian Li Chen pada Yao. Lalu tiba-tiba saja Qin malah tidak sadarkan diri karena ulah Yao yang ingin melindungi Qin. Di hari berikutnya, Yao dan Silin menghadiri acara perusahaan Cheng Tian bersama. Kali ini tim Yao pun ikut memulai misi mereka dengan sengaja mengarahkan Li Chen ke sebuah ruangan agar Yao bisa menemuinya. Sementara itu, Qin baru saja tersadar dan ia bergegas pergi untuk melindungi Yao. Di sisi lain, acara pelantikan Paman Jing mulai dilaksanakan. Namun Yao yang menghilang dari sana membuat Paman Jing menugaskan anak buahnya untuk mencari keberadaan Yao. Tak disangka kali ini mereka berhasil mengepung teman-teman Yao. Beruntung Qin ada di sana dengan membantu mengulur waktu beberapa menit untuk Yao. Tak disangka ternyata saat itu Qin dengan berani mengancam nyawa Paman Jing dan membawanya ke atas gedung perusahaan. Lalu kedatangan pihak kepolisian membuat Qin terpaksa membebaskan Paman Jing. Namun tak disangka ternyata para polisi itu malah menangkap Paman Jing. Dan di sana bersamaan Yao juga ada di sana untuk menemui Qin. Saat itu mereka merasa sangat bahagia sebab sebelum ini Yao telah berusaha mendapatkan bukti yang ada pada Li Chen. Dan kali ini keberhasilan mereka benar-benar membuat teman-teman yang lain ikut merasakan kebahagiaan tersebut. 好人有好报吧。 Beberapa hari kemudian mereka pun berkumpul kembali untuk merayakan festival Lentera bersama. Tak disangka setelah melewati kerumitan yang panjang, akhirnya mereka bisa menjalani kehidupan dengan tentram dan damai. Bahkan Qin juga kembali menduduki posisinya sebagai CEO perusahaan, serta hubungan dengan Xiao yang semakin membaik. Di sisi lain, hal membahagiakan pun ikut dirasakan oleh teman-teman Qin. Karena akhirnya Jiang dan Shen mulai menjalin hubungan. Tak hanya mereka, hal yang sama juga terjadi pada Jun dan Ren, serta Yao yang kembali menikmati kejutan yang telah disiapkan oleh Qin. 睁眼吧。 Beberapa hari kemudian, akhirnya Yao berhasil menyelesaikan novel buatannya. Ia juga segera memberitahukan hal tersebut pada Pak Li. Beruntung banyak orang yang menyukai novel itu. Pak Li juga menyetujui kerjasama di antara mereka. Dan hal baik tersebut benar-benar membuat Yao merasa sangat bahagia. Bahkan, tak disangka editor yang ditunjuk Pak Li adalah Qin, sama seperti sosok yang ada di cerita novel buatan Yao. 你好，请问是宋瑶吗？ Tamat ending yang cukup membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Guess Who I Am episode 1-24. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Terkadang hal yang tidak kita sangka-sangka bisa terjadi akan tetap terjadi. Seperti halnya mencintai seseorang yang awalnya tidak memiliki perasaan apapun, karena tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi perihal jodoh yang sudah Tuhan takdirkan. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.